Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya Yahya dan hadirin semua yang berada di pengajian pagi ini. Buya, kali ini perkenalkan saya Arafat dari Jawa Timur. Buya. Alhamdulillah bisa datang ke pengajian pagi ini. Ada pertanyaan, ada titipan pertanyaan lebih tepatnya Buya dari akhwat saudara kami di Jawa Timur. Beliau ini sedang mengalami penyakit was-was. Alhamdulillah beliau merasa sudah berdoa di tempat-tempat mustajabah ketika umroh dan lain-lain. Tapi sampai beberapa bulan ini masih mengalami was-was dalam hal bersuci dan ibadah lainnya. Sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-harinya merasa terganggu dan tidak normal. Sampai dalam tahap merasa apakah Allah tidak sayang kepada beliau dan sudah ke psikolog dan lain-lain. Pertanyaan kami atau lebih tepatnya bagaimana nasihat Buya atas kasus saudara kami ini dan apakah dalam kasus seperti ini apakah boleh berpindah madhab ketika kita di Indonesia umumnya menganut madhab Syafi'i, apakah boleh mengambil madhab yang lebih ringan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Bismillah. Yang punya penyakit was-was itu penyakit, maka bagi yang di luar tolong beri kasih sayang kepada mereka, atau secara umum yang punya permasalahan dengan mentalnya. Artinya jangan diperlakukan mereka seperti orang sehat. Artinya beda, memperlakukan mereka sangat beda. Itu adalah secara umum permasalahan mental. Jadi jangan sampai kita tidak punya kasih sayang kepada mereka. Mereka itu sakit. Ada orang sakit kulitnya. Ada orang sakit dagingnya. Ada orang sakit tulangnya. Ada orang sakit jantung dan paru-parunya. Ada kan? Macam-macam. Semuanya sakit. Ada orang yang penyakit sakit fisiknya, ada sakit psikisnya. Itu semuanya sakit. Sehingga tanda kasih sayang kita, yuk kita tolong mereka agar sembuh. Yang penyakit kulit, bawa ke dokter kulit, korengnya biar hilang. Yang urusan tulang, bawa ortopedi atau dokter-dokter tulang bisa menyelesaikan permasalahannya. Yang di dagingnya adalah mungkin ini masalah kanker dan sebagainya, kita selesaikan juga. Jadi cara menolong kita semacam itu. Termasuk yang punya permasalahan di mentalnya. Jadi dari yang luar dulu. Harus kita berusaha dengan manusia itu membaca bermacam-macam kemungkinan dia itu sakit. Termasuk kenapa kok istrimu atau suamimu tiba-tiba marah yang tidak pakai sebab dan sebagainya. Mungkin dia sakit mentalnya. Maka dari itu kita sudah mulai ancang-ancang. Bagaimana saya berbuat dengan dia? Kenapa yang semula tidak marah-marah kok jadi marah-marah? Ada apa yang terjadi? Perlahan. Jangan langsung mereaksi dengan marah yang serupa. Sing waras ngalah. Harus begitu. Nah, kemudian termasuk kasus was-was ini adalah permasalahan mental. Doa ya nggak cukup. Orang sakit korengan langsung berdoa tahajudan setiap hari. Allah menyuruh fas'alu ala dzikri, tanya ahlinya. Tidak cukup tahajud saja, doa wajib. Tapi pergi ke dokter kulit harus. Tidak boleh beribadah tuh congkak. Allah yang menyembuhkan. Sudahlah, nggak usah kau pergi ke dokter. Minta pada Allah. Allah. Minta korengannya. Kemana-mana. Badannya koreng semuanya nanti. Karena Allah menyuruh kita bertanya kepada ahlinya. Jadi sebagian orang kadang congkak dalam berbuat baik itu. Anti dokter, nggak perlu kita. Yang menyembuhkan Allah. Salawat 1000 kali, Yasin 16 kali. Nah, memang Quran syifa. Tapi pergi ke dokter kan disuruh oleh Allah. Ahlinya. Dokter tuh belajar yang lama bertahun-tahun itu. Ruwet itu ilmunya. Dan mereka menselok-belok yang penyakit kulit segala macam ngerti. Kemarin ada penyakit kulit. Dipikir dia penyakit gini itu. Sudah ketakutan ada koreng di mulutnya dan sebagainya. Kok hitam? Ada apa ini semuanya? Kan bermacam-macam. Loh,
Tanya Ustadz, ya tak pikir wah kamu korengan kan gitu ya. Tak ini yang ini nih. Ya berat macam. Waktu pergi ke dokter kulit dilihat, oh bukan, itu hanya karena alergi apa itu saja, nggak ada masalah. Lu enteng banget. Tanya ahlinya. Makanya jangan sok. Maka tibbun nabawi itu adalah pergi kepada ahlinya. Bukan minum madu saja. Minum madu iya untuk kesehatan. Habbah sauda iya. Tapi kalau congkak kepada dokter nggak bener dong. Dokter kan bisa mendiagnosa ini kenapa. Baru pengobatannya bolehlah kita minta bantuan. Habbah sauda dan sebagainya. Ada sebagian ada semacam pertentangan antara tibbun nabawi dengan tip medis adalah dunia medis al-Qur'an. Ini saling menolong. Dan hendaknya kita bertanya pada ahli. Termasuk psikolog adalah ilmu yang dilupakan hari ini. Ini kami kurang intens ke psikolognya. Jadi harus berusaha minta kepada Allah dengan berdoa. Karena masalah was-was Anda datang ke psikolog. Ya. Ke psikolog yang serius dalam hal ini. Dan kami berharap barangkali seruan kami sampai kepada para psikolog di seluruh Indonesia. Yuk kita membuat satu perkumpulan. Apa sekarang ini yang harus kita selesaikan? Ada psikolog-psikolog yang menyelesaikan tentang problem was-was. Was-was ini ternyata tidak tahu. Mungkin berapa persen orang kena was-was. Hampir setiap majelis kita ada orang kena was-was kok. Hari ini biarpun bukan yang bertanya was-was, dinaikkan orang was-was. Dari Sumatera, dari Kemalan, dari Jawa Timur, dari ini. Kenapa was-was banyak sekali? Berarti kita harus peduli kepada penyakit yang mewabah. Melebihi daripada corona. Corona kelihatan, orang langsung kelihatan berkapar begitu. Ini enggak. Oh, ngerusak temennya. Sama suami istri enggak enak. Disentuh suaminya karena ini. Sampai gara-gara was-was ini lihat tidak indah suami istri. Lihat saja. Karena mikir mandinya 2 jam, 5 jam, 10 jam. Sampai menggigil sama pucet, bukan? Enggak ada cantiknya, enggak ada gantengnya. Dia mikir begitu gara-gara was-was tadi. Apakah kita tidak sayang dengan mereka? Yuk kita tolong. Maka pakar psikolog di seluruh Nusantara ini, ayo berkumpul. Kita diskusi. Gimana kita menolong mereka yang punya was-was ini? Memang was-wasnya ada 2 macam memang ya. Ada was-was syaitan, memang bisikan syaitan adalah kurang kuat imannya. Ada memang was-was dari was-was qahri, adalah was-was yang ada was-was yang sifatnya karena memang mentalnya yang bermasalah. Dan itu bukan urusan ibadah saja. Itu sudah keluar, kompor sudah mati, kayak belum dimatikan. Pintu sudah dikunci, kayak belum dikunci. Bolak-balik, itu begitu. Makanya pindah madhab pun gak berguna bagi orang itu. Tetap saja cari madhabnya setan nanti. Bukan bermasalah pindah madhab. Iya, pindah madhab meringankan. Tapi tolong yang punya masalah semacam ini datang kepada ahlinya psikolog. Kami berharap teman-teman psikolog mengerti dalam hal ini. Anda buka diri, meringankan, mudahkan. Anda harus punya banyak waktu duduk dengan orang-orang yang punya masalah dengan sini. Ringankan. Ini perlu ilmu ini. Ustadz pun tidak berlaku dalam ini. Ustadz hanya nasihati saja. Kecuali Ustadz yang ngerti ilmu psikolog. Nah ya, ini adalah permasalahan psikologi. Ini adalah permasalahan. Ternyata hari ini masalah psikologi bermacam-macam. Depresi segala macam. Hari ini lebih. Coba aja lihat. Berita-berita yang ada. Di negeri ini melonjak permasalahan psikologi, mental. Saya pun kayaknya kena juga, mungkin sering ditanya begini-begini nih. Sehingga nadanya sudah berubah. Ini kayak kena mental saya ini juga. Harus. Nah, artinya memang kita harus kerjasama yang baik dalam urusan ini. Jadi anjuran kami kepada saudari yang bertanya tadi, tetap memohon kepada Allah, kemudian intent kepada psikolog, kemudian setelah itu adalah ilmunya ditingkatkan, betul, berpindah madhab kalau bisa membantu, iya. Akan meminta untuk meringankan. Berpindah madhab itu nanti termasuk bagian daripada solusi yang diberikan oleh seorang psikolog. Itu sebetulnya. Saya najis terus, merasa najis, merasa kesentuh babi terus, apa anjing terus. Oh, kalau begitu saya kasih kau madhab maliki, anjing najis. Kalau tak belikan anjing, kau tidur sama anjing. Nah, kok gitu? Sudah. Kau tanya kepada aku, tidur sama anjing. Enggak, harus mau. Harus gitu. Itu kan ini kerjaan psikolog gitu. Tapi psikolog menyentuhkan ini adalah minta petunjuk pada ustadz. Nah, itu kan? Jadi salah satu solusi diberikan psikolog adalah berpindah madhab. Psikolog yang komunikasi dengan ustadz. Boleh enggak dia madhab ini? Dia was-wasnya was-was najis anjing. Dia was-wasnya masalah air seni. Was-wasnya begini. Was-wasnya wudhu. Nanti tanya ulama. Baru nanti psikolog yang hebat ternyata solusinya bukan solusi yang selama ini dipelajari di kampusnya. Ternyata ada solusi baru. Solusi problem agama. Maka dengan agama. Ya, akhirnya banyak psikolog duduk dengan ustadz. Ustadznya duduk sama psikolog sama-sama punya ilmu indah. Ini bukan ilmu pertentangan. Maka hargai disiplin ilmu yang dimiliki orang lain. Maka orang hebat itu adalah yang bisa menghargai ilmu orang lain. Anda seorang ustadz, kalau Anda menganggap psikologi ilmu penting, maka Anda akan ngerti suatu ketika.
Jangan sok Ustadz pengen menyelesaikan semuanya. Ini Ustadz Superman. Semuanya dia selesai, bangunan dia, ini dia. Anda tahu Superman? Dia dikena psikolog, dia lihat pakai celananya kembali. Makanya kalau orang pengen menyelesaikan semuanya, seperti itu jadinya. Pernah mental semuanya. Tapi kita tolong menolong. Ayo, sebagai Ustadz diskusi manis dengan para psikolog, kemudian melihatkan psikiater, kemudian ilmu yang lainnya. Termasuk fatwa ulama ada hubungannya dengan sosiologi, psikologi, kultur. Ini ada perlu. Ini ternyata kita harus menjadi kawan indah di dalam menyelesaikan problem umat. Dibangun cinta di antara kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.